Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan Pak Syahid pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak semuanya, kita akan melanjutkan materi yang minggu kemarin kita sudah jelaskan. Nah, untuk tema hari ini yaitu bersikap optimis, ikhtiar, doa, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ke materi intinya, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasarnya. Nah, untuk agama, seperti biasa ada 4 kompetensi. Yang pertama ada kompetensi dasar spiritual ya, yaitu meyakini akan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua sosialnya, bersikap optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah dari segi pengetahuannya, yaitu mengevaluasi makna iman kepada qada dan qadar Allah. Dan yang terakhir dari segi keterampilannya, yaitu mempresentasikan makna sikap, optimis, ikhtiar, dan tawakal sebagai perwujudan iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, silakan oleh kalian cermati gambar di bawah ini. Nah, di sini ada 2 gambar. Nah, setelah kalian mengamati, kalian silakan berikan tanggapan kalian tentang pesan-pesan yang ada pada gambar tersebut berhubungan dengan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4105. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan dunia tujuan utamanya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya. Padahal dia tidak akan mendapatkan harta benda duniawi melebihi dari apa yang Allah tetapkan baginya. Dan barang siapa yang menjadikan akhiratnya tujuan utamanya, maka Allah akan menghimpunkan urusannya, menjadikan kekayaan atau selalu merasa cukup ada dalam hatinya. Dan harta benda duniawi datang kepadanya dalam keadaan rendah, tidak bernilai di hadapannya. Nah, dari hadis di atas, kalian silakan jelaskan pesan yang terdapat dari hadis tersebut, hubungannya dengan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kalian masih ingat tentang kisah Nabi Musa alaihissalam yang memegang teguh kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu dirinya dihadapkan oleh hamparan laut dengan gelombangnya yang dahsyat, sementara Fir'aun dan bala tentaranya mengejarnya, hendak membunuhnya dan pengikutnya. Namun Musa alaihissalam berkata, tidak akan, sungguh Allah besertaku, Allah pasti memberi petunjuk kepadaku. Maha suci Allah dengan mantap Nabi Musa beserta pengikutnya berjalan di tengah lautan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar bahwa tidak ada lagi kaumnya yang beriman kecuali mereka yang memang telah beriman. Suatu ketika Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membuat perahu di tengah gurun pasir yang tandus. Nabi Nuh membuatnya bertahun-tahun, mulai dari menanam pohon hingga menebangnya. Ia membuat perahu besar di tanah yang kering kerontang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh membuat perahu? Hal itu membuktikan keimanannya yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, nah, bagaimana pendapat kalian tentang kisah tersebut? Nah, setelah kalian mencermati kisah Nabi Musa dan Nabi Nuh, kalian silakan coba analogikan dengan masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini. Tanggapi dengan kritis dari sudut pandang keimanan kalian kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, pasti kalian tahu
Apa sih makna beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kalian sudah pernah mempelajari ketika SD, SMP, atau kalian sudah pernah mendengar dari media sosial. Apa sih makna beriman kepada qada dan qadar? Makna beriman kepada qada dan qadar. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan. Sedangkan menurut istilah artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azal. Adapun pengertian qadar menurut bahasa adalah memberikan kadar, aturan atau ketentuan. Sedangkan menurut istilah berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi, iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Dasar hukumnya dalam Al-Quran hadis itu banyak, tetapi pada kesempatan ini Bapak menyampaikan hanya satu, yaitu sesuai dengan surat Al-Furqan ayat 2. Allah berfirman yang artinya, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Anak-anakku semuanya, jelaskan pesan yang terdapat pada surat Al-Furqan ayat 2 tersebut di atas. Dan masih banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang qada dan qadar. Telusuri dan temukan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang lain, jelaskan isi kandungannya. Jadi boleh satu ya, boleh satu dari Al-Quran, boleh satu dari hadis. Anak-anak semuanya, ada 4 prinsip iman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, iman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang qadim. Qadim itu artinya tidak berpermulaan dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah Subhanahu wa taala telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dan yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang keempat, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan. Makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah sang pencipta dan yang lain adalah makhluk. Anak-anak semuanya, apa yang kalian dapat simpulkan dari 4 prinsip iman kepada qada dan qadar di atas? Semuanya, ada macam-macam takdir. Kalian pasti pernah mendengar. Nah, qada dan qadar biasanya disebut dengan satu kata atau takdir. Para ulama berpendapat bahwa takdir itu ada 2 macam. Yang pertama ada takdir mu'allaq, adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Salah satunya dijelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan yang kedua ada takdir mubrom, adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Nah, anak-anak semuanya, silakan cermati aktivitas siswa yang kena. Kalian tentu pernah mendengar perempuan atau laki-laki melakukan operasi plastik untuk sekedar tampil cantik atau tampan secara instan dan permanen. Kemudian orang tersebut menjalani operasi. Nah, bagaimana pendapat kalian terhadap masalah tersebut ditinjau dari sudut pandang keimanan pada takdir Allah Subhanahu wa taala? Kemudian hubungkan dengan surat At-Tin ayat 4. Empat hal yang berhubungan dengan qada dan qadar. Apa saja? Yang pertama adalah takdir itu sendiri. Takdir Allah Subhanahu wa taala merupakan iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, takdir tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Tatkala takdir sesuai dengan keinginan kita, hendaklah kita bersyukur karena hal itu merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Ketika takdir yang kita alami tidak menyenangkan atau merupakan musibah, maka hendaklah kita terima dengan sabar dan ikhlas. Yang kedua adalah ikhtiar. Ikhtiar adalah berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir. Kita sebagai manusia berkewajiban melakukan ikhtiar.
surat An-Nazm ayat 39 sampai 41. Dan yang ketiga, doa. Doa adalah ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakini. Hal ini karena apa? Karena doa merupakan bagian dari motivasi intrinsik. Bagi yang meyakini, doa akan memberikan energi dalam menjalani ikhtiarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tawakal. Tawakal setelah meyakini dan mengimani takdir, kemudian dibarengi dengan ikhtiar dan doa, maka tibalah manusia mengambil sikap tawakal. Tawakal adalah menyerahkan segala urusan dan hasil ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159. Anak-anakku semuanya, nah di sini ada aktivitas siswa ke-7. Yang pertama adalah dikisahkan ketika Umar bin Khattab akan berkunjung ke negeri Syam, Syria, dan Palestina sekarang, beliau mendengar berita bahwa di sana sedang terjadi wabah penyakit, sehingga beliau membatalkan rencananya tersebut. Kemudian seorang tampil bertanya, apakah Anda lari atau menghindar dari takdir Allah? Umar serta merta menjawab, saya lari atau menghindar dari takdir Allah pada takdir yang lainnya. Ada lagi satu kisah, pada suatu hari datang seorang sahabat ke kediaman Rasulullah dengan mengendarai unta. Sesampainya di depan rumah beliau pada peristiwa ganjil menurut pandangan Rasulullah, sehingga beliau berkata, kenapa unta kalian tidak ditambatkan? Dia menjawab, tidak ya Rasulullah, karena saya telah bertawakal. Kemudian Rasul berkata, tambatkan dulu unta kalian baru bertawakal. Nah, bagaimana pendapat kalian terhadap dua kisah tersebut ditinjau dari sudut pandang keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak semuanya, ada hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada 6. Yang pertama, semakin meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini tidak terlepas dari sunat Allah, semakin termotivasi untuk senantiasa berikhtiar atau berusaha lebih giat lagi dalam mengejar cita-citanya. Meningkatkan keyakinan akan pentingnya peran doa bagi keberhasilan sebuah usaha. Meningkatkan optimis dalam menatap masa depan dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh. Meningkatkan kekebalan jiwa dalam menghadapi segala rintangan dalam usaha, sehingga tidak terputus asa ketika mengalami kegagalan. Menyadarkan manusia bahwa dalam kehidupan ini dibatasi oleh peraturan Allah yang tujuannya untuk kebaikan itu sendiri. Nah, itulah hikmah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, aktivitas ke-8. Nah, di sini ada bukan cerita ya, silakan oleh kalian cermati. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Kesuksesan kalian tidak akan terwujud tanpa melakukan perubahan dari dalam. Untuk menghasilkan suatu kebaikan bagi diri kalian, dituntut untuk menanamkan benih kebaikan. Perbuatan tidak produktif dan bermalas-malasan menyebabkan kalian akan buruk. Nah, bila kenyataannya demikian, apa yang kurang dari kalian dan apa solusinya? Nah, inilah aktivitas siswa yang ke-8. Anak-anak semuanya, nah bagaimana sih cara menerapkan perilaku mulia? Beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah selalu menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Banyak bersyukur dan bersabar. Bersikap optimis dalam kegiatan bekerja. Orang yang beriman pada qada qadar senantiasa tenang hidupnya, sebab ia selalu senang atas apa yang ditentukan Allah kepadanya. Jika beruntung atau berhasil, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah materi terakhir atau evaluasi terakhir ya anak-anak semuanya. Nah, di sini adalah untuk penilaian singkat. Ada 10 kalian, silakan kalian pilih, bukan pilih ya, silakan kalian centang atau checklist apakah kalian sangat setuju, kurang setuju atau tidak setuju. Tetapi harus ada alasannya. Misalkan nomor 1, keberhasilan manusia dalam meraih cita-citanya hanya tergantung pada ikhtiarnya saja. Apakah sangat setuju, kurang setuju atau tidak setuju? Kalian tinggal checklist dan apa alasannya. Nah, inilah evaluasi terakhir.
tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang Bapak dapat sampaikan pada kesempatan materi hari ini. Tetap semangat dalam mengejar cita-cita kalian dengan belajar dengan sungguh-sungguh, selalu jaga kesehatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kata-kata Bapak atau dari perbuatan yang Bapak sudah lakukan. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetap semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.